Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu Radinal Arif, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Kota Swalunto. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS. Ini adalah sebagai tugas individu saya di kelompok 2 yang difasilitator oleh Bapak Dr. Ahmedi Yunis, SOS, MSI. Dalam tugas dia, beliau menugaskan membuat rangkuman tentang modul ASN nilai dasar berakhlak yang boleh dibuat berbentuk video, PPT, mind mapping, atau catatan. Pada saat ini saya akan memilih membuat rangkuman modul-modul ASN berakhlak ini dalam bentuk video. Sebelum saya memasuki materi yang akan saya presentasikan, saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa saya mempresentasikan agenda 2 ini lewat video. Karena yang pertama itu, apabila saya membuat presentasi atau membuat tugas ini dalam bentuk PPT atau mind mapping atau catatan, bagi saya itu tidak menandakan bahwa seorang ASN itu paham pada materi agenda 2 ini. Karena kalau kita membuat tugas dalam bentuk PPT dan hal-hal yang secara tertulis, itu bagi fasilitator tidak nampak bahwa mereka itu akan paham. Karena dalam pembuatan PPT dan mind mapping itu cuma mencatat modul-modul yang telah dikasih oleh lembaga administrasi negara, dituangkan ke dalam berbentuk PowerPoint, dan mind mapping. PowerPoint adalah ringkasan-ringkasan dari modul-modul yang telah dibaca. Jadi tujuan dalam materi ini tidak tercapai, bahwa ASN itu harus memahami nilai-nilai dasar yang pada saat ini nilai dasar ASN itu berjudul berakhlak. Oleh karena itu, saya mengambil tugas ini dan membuat rangkuman modul ini dalam bentuk video. Karena dalam bentuk video ini kita secara langsung berbicara, karena berbicara tentang materi itu, berbicara itu adalah salah seorang itu apabila berbicara sesuatu materi itu, dia telah memahami apa yang dia bicarakan. Jadi kalau kita buat dalam tugas bentuk video ini, fasilitator insya Allah akan tergambar sama beliau itu bahwa ASN ini paham dan mengerti tentang materi yang telah dia berikan. Itu materi tentang agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Itulah alasan saya kenapa saya membuat rangkuman semua modul ASN ini dalam bentuk video, agar fasilitator paham bahwa saya sudah memahami tentang nilai dasarnya. Dan apabila saya sudah paham dalam nilai-nilai dasar ini, maka saya dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari pada saat saya sudah menjadi pegawai negeri sipil 100%. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan, mempresentasikan tentang materi agenda 2 ini. Pertama itu, materi agenda 2 yaitu tentang nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, atau dalam istilahnya itu core value ASN. Sebelum kita melihat apa-apa aja sih nilai-nilai dasarnya, apa-apa aja sih core value yang harus dimiliki oleh ASN, sebelum kita meranjak ke situ, kita harus tahu dulu. Saya sebagai ASN akan bertanya, kenapa sih kita harus mempunyai nilai-nilai dasar itu? Kenapa sih kita harus mempunyai core value itu sebagai ASN? Pasti akan timbul pertanyaan kita sebagai ASN, kenapa sih kita harus menerapkan nilai-nilai dasar itu? Kenapa? Sebelumnya, sebelum agenda 2 ini, kita sudah mempelajari agenda 1. Agenda 1 itu kan berisi wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan bela negara. Di situ kita menjelaskan bahwa ASN harus mempunyai pemahaman tentang agenda 1 itu, supaya ASN itu tahu fungsi dari ASN-nya. Fungsi dari ASN itu adalah
berbakti dan melayani bangsa dan negara. Karena kita harus melayani bangsa negara, kita harus mengerti apa itu, siapa negara kita, apa yang harus kita lakukan untuk negara kita, dan apa yang harus kita lakukan untuk memajukan negara itu. Karena itu kita mempelajari di agenda 1 itu tentang wawasan kebangsaan, analisis kontemporer, dan bela negara. Itulah kenapa kita harus mempelajari agenda 1 itu. Begitu juga kita di agenda 2 ini. Mengapa kita harus mempelajari agenda 2 yang berjudul itu nilai-nilai dasar PNS. Di sini saya mencari modul-modul yang ada, kenapa nilai-nilai dasar itu harus ada pada ASN. Yang pertama itu, kenapa kita harus mempunyai core value itu? Pertama itu, core value sesuai pengertian itu nilai-nilai yang dibuat pemerintah untuk ASN agar menjadi ASN yang smart dan harus dipatuhi oleh seluruh ASN Indonesia. Itu pengertian dari core value-nya. Kenapa kita harus mempunyai core value? Itu ada di Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021. Jadi kita kenapa harus ada nilai dasar itu sudah diatur oleh pemerintah. Kenapa diatur oleh pemerintah? Karena fungsi dari ASN kita itu atau tujuan dari kita sebagai ASN itu bertugas untuk melayani bangsa dan negara. Karena itu pemerintah perlu mengatur ASN ini supaya berbakti dan berbenarnya ada nilai-nilai core value yang harus dia miliki. Nilai-nilai core value ini sudah dituangkan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sudah diatur kita untuk memiliki nilai-nilai dasar ini. Kenapa pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 5 itu bertujuan untuk mempunyai ASN yang smart dan yang mempunyai kompeten. Itu tujuan dari pemerintah dalam membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini ada isi tentang nilai dasar dan kode etik. Itu ada di pasal 4 dan 5. Dasar inilah yang dibuat yang diedarkan oleh Menteri Aparatur Negara nomor 20 tahun 2021 membuat surat edaran untuk mengimplementasikan nilai dasar dan kode etik yang telah dituangkan di Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Itulah latar belakangnya kenapa ASN itu harus mempunyai nilai-nilai dasar atau core value untuk ASN. Dikarenakan fungsi ASN itu sebagai pelayan bangsa dan negara, maka pemerintah harus membentuk ASN ini memang betul siap untuk melayani bangsa dan negaranya dan siap dalam sikap dan kompeten untuk melayani bangsa dan negaranya. Karena itu kita harus mempunyai nilai-nilai dasar atau core value sebagai ASN. Apabila kita memenuhi core value sebagai ASN ini, maka 100% atau insya Allah akan terwujud tujuan dari bangsa negara ini, yaitu melayani segenap bangsa dan negara. Baiklah, saya akan membacakan apa value ASN itu. Pertama itu mensarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN serta panduan-panduan perilaku yang sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi core value ASN ini telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, sudah dibuat oleh pemerintah. Nilai-nilai dasarnya itu bertujuan untuk membuat ASN ini profesional. Yang kedua, core value-nya itu mensarikan nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi. Satu core value ASN ini pada intinya itu membicarakan tentang nilai-nilai yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk menjadikan ASN ini sebagai profesional. Kita lanjut. Saya akan membuat mind mappingnya atau peta penggambarannya. Kenapa
pemerintah itu ingin ASN itu sebagai profesionalisme. Karena sebelum undang-undang ini dibuat, seperti kita lihat di PowerPoint ini, mind mapping ASN dahulu, yaitu pikiran dari pegawai negeri sipil yang dahulu, atau namanya itu pemikiran sebagai PNS terdahulu. PNS terdahulu bukannya memburukkan PNS yang terdahulu, bahwa kebanyakan PNS yang terdahulu itu tidak profesional dalam melayani bangsa dan negaranya. Di sini digambarkan bahwa ini ada lingkaran. Ini adalah lingkaran seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rahmedi, yaitu ini adalah lingkaran setan. Kalau Pak Rahmedi bicarakan itu, di sini kita melihat itu ada di atas itu ASN tidak profesional. Ini adalah mind mapping ASN terdahulu, yang bagaimana alasan pemerintah menerbitkan Undang Nomor 5 ini karena kebanyakan ASN terdahulu seperti ini, seperti yang digambarkan dalam lingkaran ini. ASN tidak yang profesional. Pertama itu, apabila ASN tidak profesional, dia berpikirkan, oh, saya PNS, gaji saya segini, saya hanya sebagai PNS hanya untuk mendapatkan pensiun, hanya untuk jaminan di hari tua. Kebanyakan mindset ASN terdahulu seperti itu, tidak berorientasi seperti yang dituangkan dalam nilai-nilai core value ini. Dia beranggapan cuma bekerja sebatasnya karena gajinya segitu. Yang dia cari itu untuk PNS itu hanya jaminan di hari tuanya, dan di PNS itu pemecatan atau pelepasan dia sebagai PNS itu sangat sulit dalam prosesnya, sehingga PNS itu berpikirannya seperti itu. Karena mindset ASN terdahulu seperti itu, timbullah ASN tidak profesional. Dari ASN tidak profesional ini, dia akan bekerja ogah-ogahan. Contohnya saya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ASN yang tidak profesional itu dia sering menunda-nunda pekerjaan. Contohnya pada saat ada masyarakat ingin membuat kartu keluarga dan ingin memerlukan kartu keluarga itu secepatnya, dia tidak mengerti akan itu, atau dia tidak mengerti tujuannya. Yang penting dia menyelesaikan pekerjaan itu lama waktunya, apanya tidak dia pikirkan. Itulah ASN tidak profesional. Dia membuat kakaknya kadang ditunda, besok aja lah, 3 hari aja lah, apanya tidak ada target atau tidak ada orientasi tujuan untuk memuaskan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat tidak puas. Dikarenakan ASN tidak profesional ini dan sering-sering menunda pekerjaan ini, maka birokrasinya sangat menyulitkan. Masyarakat sangat dirugikan karena birokrasinya yang bertele-tele panjang, padahal dia punya kepentingan dalam yang dibuatnya. Maka karena ASN itu tidak profesional, menyebabkan birokrasinya menyulitkan. Karena birokrasi menyulitkan ini, timbullah sektor ekonomi yang tersumbat. Contohnya KK itu diperlukan untuk membuat dia sebuah PT, umpamanya PT mensyaratkan KK. Karena ASN tidak profesional dan menunda pekerjaan untuk menerbitkan kartu keluarga yang bersangkutan, maka tertunda dia untuk membuat perusahaan. Padahal pada saat itu dia menargetkan selesai perusahaan itu dia dapat pekerjaan untuk pokoknya mengekspor bahan-bahan yang ada di Indonesia. Jadi tersumbatlah sektor ekonomi Indonesia. Akan berdampak, apabila tersumbatnya sektor ekonomi Indonesia, akan berdampak pada di sini pendapatan pajak tidak optimal. Kita tidak pungkiri bahwa APBN Indonesia itu sebagian besar diterima dari pendapatan pajak. Apabila pendapatan pajak tidak optimal, pemasukan negara akan berkurang. Dan itu akan mengakibatkan kesejahteraan ASN itu sendiri tidak sejahtera. Kenapa?
karena gaji ASN itu kan dari pendapatan pajak yang masuk. Jadi apabila ASN tidak profesional, dia berakibat lagi ke dia sendiri, karena ini adalah lingkaran setan. Dari sinilah pemerintah itu menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ingin merubah konsep ASN yang tidak profesional ini, yang kebanyakan tidak profesional ini. Kenapa undang-undang itu terbit? Sudah di tahun 2014 baru surat edarannya itu di 2021 kan cukup lama itu 6 tahun. Jadi dikarenakan implementasinya mungkin lama, atau pembuatan bagaimana nilai-nilai core value itu kan lama. Yang saya dapat info dari Bapak Rahmedi itu dulunya itu core value yang untuk SN yang terdahulu itu aneka, dan sekarang berakhlak. Dari penjelasan Pak Rahmedi bahwa aneka itu akuntabilitas itu adalah contohnya di akuntabilitas itu adalah kerjanya, bukan sifatnya. Jadi kenapa sekarang berubah menjadi berakhlak? Di berakhlak itu cuma akuntabel itu sifat. Jadi yang membedakan itu semua ASN itu kena atau wajib menjalankan core value berakhlak ini. Apabila yang waktu tahun lalu aneka atau yang salah satunya akuntabilitas itu cara bekerjanya aja akuntabilitas. Jadi cara bekerjanya harus bertanggung jawab. Tapi kalau di sini pada ASN pelatihan dasar ini berakhlak ini, core value-nya itu semua ASN harus mempunyai berakhlak atau mempunyai sifat yang sudah ditentukan oleh nilai-nilai dasar itu berakhlak. Dari situ dari mind mapping ASN terdahulu itu pemerintah ingin merubah ASN itu sekarang. Perubahannya seperti yang kita lihat ini. Mind mapping ASN sekarang dan selanjutnya. Mempunyai ASN yang profesional. ASN profesional itu berujuk pada berakhlak atau nilai-nilai yang telah diatur oleh pemerintah ini. Apabila ASN ini mengajarkan atau memahami tentang berakhlak ini, timbullah birokrasi yang memudahkan. Karena di dalam berakhlak ini ada berorientasi pelayanan. Contoh saya di Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang saya contohkan yang tadi ASN tidak profesional, sekarang kita ASN yang profesional. Contohnya ada masyarakat membuat kartu keluarga, langsung ada targetnya, ada orientasi pelayanan, bahwa berorientasi pelayanan masyarakat ini harus puas dan harus tahu kebutuhan masyarakat ini. Itu berorientasi pelayanan. Sehingga apabila ASN ini memahami nilai-nilai berakhlak ini, maka dia akan bekerja sebenar-benarnya. Dia akan mengerjakan secepatnya, tepat waktu, atau secepatnya, sehingga tujuan dari berorientasi pelayanan ini tercapai. Apabila ASN ini menerapkan hal itu, maka birokrasinya memudahkan, masyarakat puas karena kartu keluarganya cepat selesai, birokrasinya tidak bertele, masyarakat puas. Apabila birokrasinya tidak bertele dan memudahkan, timbul sektor ekonomi yang tumbuh. Seperti yang contoh saya contohkan tadi tentang ASN tidak profesional, kebalikannya ini ASN yang profesional. Karena cepatnya pengurusan kartu keluarga yang telah dikerjakan oleh ASN ini, kartu keluarga itu dia buat untuk kepentingan pembuatan perusahaan atau PT, dia akan cepat membuat PT-nya dan dapat pekerjaan yang dia impikan, yaitu mengekspor barang-barang ke luar negeri. Dengan adanya dia dapat pekerjaan itu, maka timbullah pendapatan pajak yang optimal. Dari pekerjaan yang dia dapat itu kan ada pajak-pajak tuh yang di dalam kontrak-kontrak yang dia dapat itu dapat pajak. Pajak ini adalah pemasukan dari APBN negara kita. Bila pajaknya optimal, siapa yang diuntungkan? ASN itu sendiri. ASN itu diuntungkan, kesejahteraannya menaik, bisa tunjangan-tunjangannya ditambah.
Jadi siapa yang diuntungkan? ASN itu sendiri. Maka ini adalah lingkaran surga, bukan lingkaran setan lagi. Kalau lingkaran setan itu adalah pada ASN tidak profesional, ini adalah lingkaran surga. Jadi akhirnya itu ASN yang profesional itu mendapatkan kesejahteraan yang profesional juga, atau kesejahteraan yang meningkat. Itulah latar belakang kenapa ASN itu harus mempunyai nilai-nilai core value atau dasar-dasar, dan kenapa pemerintah membuat core value itu yang sudah jelaskan tadi. Selanjutnya, sebelum kita melangkah apa itu berakhlak, saya akan menjelaskan dulu fungsi dari ASN ini. Kenapa nilai-nilai dasarnya harus diterapkan oleh ASN. Latar belakangnya salah satunya karena kita fungsi dan tugas ASN kita ada 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, kedua pelayanan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Karena fungsi inilah kita harus menerapkan nilai-nilai dasar ini. Karena kalau kita menerapkan nilai dasar-dasar ini, fungsi dan tugas ASN kita berjalan. Karena di fungsi ini yang pertama itu ada melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan negara kesatuan Indonesia. Fungsi dan tugas ASN ini berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya apabila kita dapat menerapkan nilai dasar-dasar ASN ini. Karena itu pemerintah itu membuat atau mengundangkan nilai-nilai dasar ini. Itulah kenapa kita harus menerapkan nilai dasar-dasar PNS ini. Kenapa nilai dasar-dasar dibuat ini? Karena itu, karena fungsi dan tugas ASN kita ada 3 itu. Itulah yang bagian pertama yang saya jelaskan tentang kenapa apa nilai dasar-dasar itu wajib bagi ASN. Setelah kita tahu, kita paham tentang nilai dasar-dasar ASN ini, latar belakangnya, kita akan mudah memahami satu persatu nilai dasar-dasar ASN ini. Setelah kita akan memasuki apa saja sih nilai-nilai core value yang dicanangkan pemerintah itu. Sesuai dari slogan itu berakhlak. Jadi di dalam berakhlak itu terdapatlah nilai-nilai core value yang dicanangkan oleh pemerintah itu. Berakhlak. Ber-nya itu berorientasi pelayanan, A-nya itu akuntabel, K-nya itu kompeten, H-nya itu harmonis, L-nya itu loyal, yang